Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Kalian masih semangat kan buat belajar dan menaklukkan soal-soal bahasa Indonesia? Nah, pada video kali ini Bu Evi bakal membahas tuntas tentang cerpen atau cerita pendek. Nah, buat kamu yang sudah penasaran tentang apa saja yang bakal Bu Evi kumpas pada cerpen ini, seperti biasa sebelum lanjut ke video pembahasan, buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu apa itu cerpen atau cerita pendek? Nah, cerpen atau cerita pendek itu merupakan karangan pendek yang berbentuk prosa dan berisi atau mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh dengan pertikaian, peristiwa, dan juga pengalaman. Nah, jadi pada intinya cerpen itu berupa karangan bebas ya, yang menceritakan tentang kehidupan seorang tokoh dan tentunya tidak mengalami perubahan nasib. Lanjut ke struktur teks cerpen. Jadi cerpen itu juga memiliki strukturnya ada 5. Yang pertama ada pengenalan situasi cerita, kemudian ada pengungkapan peristiwa menuju konflik, puncak konflik, dan juga diakhiri dengan penyelesaian. Nah, Bu Evi bakal bahas satu persatu. Yang pertama ada pengenalan situasi cerita. Untuk bagian struktur yang pertama ini itu berisi pengenalan tokoh, kemudian dia juga berisi tentang penggambaran latar belakang ataupun latar tempat, suasana, waktu dari cerpen itu sendiri. Nah, tentunya untuk struktur yang pertama ini terletak pada awal dari cerita itu sendiri. Jelas banget ya, namanya juga struktur yang pertama pasti letaknya juga di awal. Nah, Bu Evi bakal kasih contoh. Pagi ini matahari mulai menyapa dengan malu-malu mengintip di balik awan. Suasana di rumah Doni begitu tenang dan dia pun bergegas untuk pergi ke sekolah. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Jadi, pada contoh tadi tuh menggambarkan atau menjelaskan suasana di pagi hari. Dan juga di situ sudah mulai ada pengenalan dari salah satu tokoh yaitu Doni. Berikutnya lanjut ke struktur yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Nah, pada struktur yang kedua ini itu berisi peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Jadi selain masalah juga ada pertentangan maupun kesukaran-kesukaran lain bagi para tokohnya. Jadi di sini tuh udah ibaratnya tuh udah ngasih lihat ke kalian semua bahwa nanti ceritanya atau alurnya tuh seperti ini gitu. Nah, contohnya misalkan aja nih, ini lanjutan yang tadi ya. Doni memasuki ruang kelas dan di sana dia melihat seorang yang duduk di pojok kelas dengan tatapan kosong. Misalkan seperti itu. Nah, di situ kan udah ngejelasin tuh dia udah mulai kelihatan kayak ada interaksi antar dua tokoh meskipun nggak ada percakapan. Jadi udah peristiwanya tuh udah mau kelihatan gitu ya. Nah, lanjut ke struktur yang ketiga yaitu menuju konflik. Nah, pada bagian ini tuh terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang tentunya bakal menyebabkan bertambahnya kesukaran di antara tokoh. Namanya juga menuju konflik ya. Pasti udah ada peristiwa-peristiwa yang bakal ada adu mulut maupun pertikaian atau adu argumentasi dan sebagainya. Yang tentunya kalau nggak ada konflik pada sebuah cerita tuh nggak ada asik-asiknya gitu. Ibaratnya kalau konflik itu kayak pelengkap kayak jenis garam di dalam sayuran gitu kali ya. Jadi kalau nggak ada konflik itu nggak asik gitu ya. Nah, contohnya Bu Evi lanjutin lagi ya. Misalkan aja tadi Doni mulai
mengeluarkan bekal dari tasnya. Kemudian dia pergi keluar sebentar untuk mencuci tangan sebelum makan. Nah, sesampainya di kelas setelah dia mencuci tangan, dilihatnya bekal itu sudah kosong dan berantakan. Nah, di situ tuh dari contoh itu udah kelihatan tuh kayaknya, wah kok udah bekal yang dia bawa dari rumah kok udah berantakan, udah kosong aja gitu kan. Sedangkan di dalam kelasnya cuman ada satu orang atau satu temen yang tadi duduk di pojok kelas. Nah, pasti secara nggak langsung tuh di situ udah ada kayak mancing-mancing permasalahan kan. Kita udah mulai mendebak-nebak, wah pasti nih nantinya yang bakal dicurigai itu pasti anak yang duduk di pojok karena cuman dia doang yang ada di situ gitu kan. Nah, itu udah mulai menunjukkan adanya perselisihan di antara tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, lanjut ke struktur yang berikutnya, yaitu yang keempat ada puncak konflik. Nah, dimana pada bagian ini tuh terjadi klimaks atau udah deh pokoknya pada bagian ini tuh semua permasalahan yang misalkan tadi di antara satu dengan tokoh yang lain tuh yang tadinya kecil-kecil udah jadi yang gabung jadi satu kayak Power Rangers gitu, berubah jadi hal yang menakutkan atau yang pokoknya udah nggak bisa diatasin lagi. Ibaratnya tuh kalau penyakit ini udah komplikasi, udah gabungan antara penyakit satu dengan yang lainnya itu. Jadi udah ada puncak emosi di sini ya. Nah, contohnya aja kita lanjutin yang tadi ya. Misalkan aja gini. Tanpa berpikir panjang, Doni menghampiri anak yang duduk di pojok kelas itu dan dia menarik kerahnya dengan sangat kuat sambil mengancam dan terjadilah pertikaian karena si anak yang duduk di pojok itu tidak terima dengan perlakuan dari Doni tersebut. Akhirnya mereka berdua setelah adu argumentasi, mereka saling jotos-menjotos misalkan, tapi jangan ditiru ya, ini cuma contoh doang gitu kan ya. Wah, pokoknya suasana kelas menjadi mencekam, kemudian meja kursi berterbangan dan sebagainya. Itu lebay banget sih ya. Nah, misalkan aja seperti itu. Intinya pada bagian ini itu udah berantakan banget itu. Udah masanya udah yang udah rumit, udah nggak bisa diatasin lagi gitu deh. Ya. Pokoknya seperti itu. Nah, kalau udah konfliknya pokoknya udah yang muncak banget gitu, baru deh adanya penyelesaian. Nah, pada penyelesaian ini disebut juga sebagai ending atau kodanya, jadi akhir dari ceritanya. Nah, untuk akhir dari cerita itu bisa berupa penjelasan ataupun kayak penyelesaian dari suatu masalah. Misalkan tadi kan udah ada masalah tuh di awal, tadi bekalnya habis, udah berantakan, terus nuduh teman satu kelasnya. Nah, itu kan ada masalah tuh. Habis itu dia berantem. Nah, kalau udah hal seperti itu nanti akan ada yang namanya penyelesaian. Nah, penyelesaian tadi tuh bisa berupa penjelasan tentang sikap ataupun nasib yang dialami dari tokohnya, ataupun nanti solusi yang dia bakal dapat dari permasalahan yang ada gitu. Nah, contohnya misalkan aja setelah adu argumentasi dan adu fisik, akhirnya Doni dan temannya kembali menenangkan pikiran, dan ternyata cara tak terduga perlakuan Doni kepada temannya itu salah, dan yang menghabiskan bekalnya itu bukan teman satu kelas melainkan seekor kucing yang biasa lalu lalang di sekolah mereka. Dan akhirnya Doni dan temannya pun bisa berbaikan dan bermaafan, dan mereka bisa berteman kembali. Seperti itu misalkan saja. Oke. Nah, itu tadi struktur dari teks cerpen. Ada 5 ya. Mulai dari pengenalan, kemudian pengungkapan peristiwa, lanjut ke adanya konflik, terus masuk ke puncaknya konflik, habis itu ada penyelesaian atau ending dari cerita. Lanjut ke ciri-ciri cerpen. Untuk ciri-ciri cerpen di sini tuh sebenarnya banyak sih, tapi Baby ambil sedikit aja, beberapa aja. Yang pertama itu ada bentuk tulisan singkat, padat dan lebih pendek daripada novel. Ya kan namanya juga cerita pendek, pasti
apa namanya, ceritanya ya sangat sedikit banget, dia nggak bertele-tele gitu, to the point, nggak yang kayak novel. Kalau novel tuh kan bisa bejibun ya, lembarannya tuh bisa tebel banget. Apalagi kalau kalian lihat novel yang Harry Potter tuh, waduh itu lapisannya udah kayak kue lapis ya kan, tebel banget. Nah kalau cerpen tuh paling tipis gitu ya, bahkan bisa dihitung pakai lembaran, bisa aja 5 sampai 10 lembar itu kalau cerpen, nggak sampai yang banyak banget gitu. Kemudian yang kedua tuh tulisan kurang dari 10.000 kata. Nah pada umumnya untuk cerpen itu tuh nggak melebihin dari 10.000 kata, karena tadi ceritanya yang sedikit, kemudian dia nggak bertele-tele, makanya jumlah katanya tuh pun sedikit. Nah untuk yang ketiga, ciri-cirinya tuh ada sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, karena pembahasan dari cerpen sendiri itu ringan, jadi dia akhirnya mengambil apa-apa yang ada pada sekeliling atau lingkungan kita yang bisa digunakan sebagai tema maupun pokok atau bahan dari ceritanya itu sendiri. Jadi sifatnya ringan, nggak yang kita disuruh mikir berat tuh enggak. Kalau cerpen sama novel kan beda ya. Tadi kalau novel tuh bisa, karena tadi jumlah halamannya tuh bisa bejibun, bisa banyak banget, maka dia tuh konflik yang dia angkat lebih bisa menguras emosi, lebih bisa menguras tenaga untuk berpikir. Tapi kalau cerpen sendiri tuh ceritanya tuh dia sumbernya dari kehidupan kita sehari-hari yang tentunya lebih ringan untuk dibahas gitu. Nah untuk ciri-ciri yang keempat itu tidak melukiskan seluruh kehidupan tokohnya. Jadi karena tadi balik lagi, karena cerpen itu ceritanya pendek, maka yang disampaikan atau dipaparkan atau diceritakan pada ceritanya itu hanya sedikit aja bagian. Jadi nggak yang cerita dari awal sampai akhir dia ending meninggal tuh nggak. Paling misalkan kan dalam kehidupan kita itu pasti atau tentunya ada beberapa babak ya tanpa kita sadari. Misalkan aja kita lihat dari umur deh, misalkan dari umur anak-anak, remaja, dewasa, itu kan udah beda, udah punya bagian-bagian sendiri. Nah kita pilih tuh di umur berapa yang mau kita angkat sebagai ceritanya. Dan tentunya misalkan aja kita pada saat kita remaja, nah pada remaja itu sendiri tuh kita punya segmen atau bagian sendiri yang unik. Misalkan ketika kamu di umur 15 tahun terus kamu pernah nyemplung atau kecemplung di selokan, nah itu ada bagian itu aja tuh udah bisa dibikin cerita yang ringan, dan tentunya itu bersumber dari kehidupan kamu sehari-hari. Jadi hanya beberapa bagian aja yang bisa dijadikan bahan untuk cerpen atau cerita kamu. Kemudian lanjut ke ciri-ciri yang kelima, habis dibaca sekali duduk. Nah apa tuh, masa kita apa tuh artinya tuh, ada yang tahu nggak? Tahu ya, habis dibaca sekali duduk tuh artinya apa? Kita nggak perlu waktu yang lama banget buat menghabiskan atau menyelesaikan satu cerpen, karena balik lagi, cerpen itu cerita pendek, dan itu tuh bisa kita selesaikan, satu judul cerpen tuh bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat, nggak sampai yang berhari-hari atau berjam-jam tuh enggak ya kan, karena tadi ceritanya cuma beberapa lembar gitu ya. Itu yang artinya dari habis dibaca sekali duduk. Terus yang keenam, tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai pada penyelesaian. Nah, jadi tokoh-tokoh yang diangkat tuh kan pasti dalam cerita ada masalah ya. Nah, nantinya dia akan langsung menemui penyelesaian atau nggak gantung, istilahnya seperti itu. Nah untuk yang ketujuh, penggunaan kata-katanya itu sangat ekonomis. Nah artinya apa? Ekonomis di sini tuh kata-kata yang digunakan itu kata-kata sehari-hari yang udah biasa kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Kemudian ciri-ciri yang ke berapa nih? Ke-8 ya, meninggalkan kesan mendalam dan efek pada perasaan pembaca. Nah, karena ceritanya itu
ringan tentu dan berasal dari kehidupan sehari-hari, tentunya itu bakal membekas di hati kita. Nah, untuk ciri-ciri selanjutnya, menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis, tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib. Nah, karena tadi Bu Evi balik lagi nih kamu ke ciri-ciri yang ini nih, berapa tuh? Ini 3 dan 4. Sumber ceritanya dari kehidupan sehari-hari, terus dia tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya, hanya satu bagian atau beberapa bagian dari kehidupan dia. Makanya tadi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib. Kan yang diceritakan cuma satu kurun waktu itu doang. Misalkan di saat kamu di hari itu aja itu kamu udah bisa dijadiin bahan cerita buat cerpen kamu. Makanya nggak sampai menimbulkan perubahan nasib, nggak sampai yang 10 tahun kemudian Doni berubah menjadi bos apa gitu, nggak sampai seperti itu. Karena cerpennya tuh hanya menceritakan pada saat kejadian itu doang gitu ya. Nah, lanjut yang ke-10, beralur tunggal dan lurus. Nah, beralur tunggal di sini tuh artinya punya alur satu. Kalau maju aja gitu, kalau mundur ya mundur aja, kalau mau campuran ya udah campuran antara alur maju dengan alur mundur. Yang terakhir, penokohannya itu sangat sederhana, singkat dan tidak mendalam. Nah, karena tadi balik lagi cerpen itu cerita pendek, maka pada saat memperkenalkan tokoh-tokohnya itu dijelaskan atau disampaikan secara sederhana. Misalkan saja Doni, seorang siswa kelas 10 yang gemar membaca, rajin menabung, misalnya seperti itu. Singkat banget gitu, sederhana. Nah, itu tadi ciri-ciri dari cerpen. Itu tadi video pembahasan tentang cerpen atau cerita pendek. Nah, seperti biasa, sebelum Bu Evi akhiri video pada kali ini, buat kamu yang pengen tanya-tanya tentang soal maupun materi bahasa Indonesia lainnya, bisa banget dengan cara komen pada kolom komentar atau DM via Instagram yang sudah Bu Evi cantumkan pada description. Nantikan video-video lainnya yang bakal menemani kamu buat belajar di rumah. Bu Evi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.